Teropong KLC, transparan dan terpercaya. Voice of the Voiceless. Malam Pak Rafael, apa kabarnya Bung? Kabar saya baik, Bang. Saya panggil Bung aja ya. Baik, baik. Bung. Nah, malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ketua Federasi Buruh yang ada di Labuan Bajo. Jadi beliau ini adalah Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia, yang disingkat FSBDSI. Nah, nama lengkap beliau adalah Rafael Taher, SIP. Bung, ini hari ini adalah Hari Buruh ya? Ya. Terus jatuh pada tanggal 1 Mei. Nah, sebelum masuk kepada isu yang paling substantif di Hari Buruh, saya kepengen Bro memperkenalkan. Kalau saya tadi sudah perkenalkan. Nah, Baik, Bro, baik. saya minta perkenalkan diri, riwayatnya bagaimana selama menangani buruh ini, apa saja yang tahu dilakukan. Silakan, brother. Baik, Bung Asis, terima kasih. Malam ini Federasi Buruh diundang dalam podcast ini. Ini sangat suatu hal yang sangat luar biasa bagi Federasi Buruh DPC Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo ini. Terima kasih banyak, Bung Asis. Jadi baik pemirsa di rumah, masyarakat Manggarai Barat pun NTT secara umumnya, perkenalkan nama saya Rafael Taher, sudah disampaikan oleh Bung Asis. Jadi saya adalah Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia cabang di Kabupaten Manggarai Barat ini. Jadi Federasi Buruh ini terbentuk di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020. Oh, berarti mau jalan 3 tahun ya? Iya, benar. Pada tahun 2020. Kemudian Dewan Pengurus Pusatnya ada di Jakarta. Oh, Dewan Pengurus Provinsinya di seluruh Indonesia ada. Dan kemudian di Provinsi Nusa Tenggara Timurnya berkedudukan di Kupang. Dan di Kabupaten Manggarai Barat ini, seluruh Flores ini hanya ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dan kami dari jajaran Dewan Pengurus DPC Kabupaten Manggarai Barat sudah menjalankan seluruh program-program pembelaan buruh di beberapa tempat, seperti di beberapa perusahaan di Labuan Bajo ini. Jadi sebenarnya kinerja Federasi Serikat Buruh sudah berjalan selama ini. Jadi pertama kita melakukan audiens dengan Bupati, kemudian dengan lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Barat beberapa tahun yang lalu, mengusulkan tentang kenaikan upah minimum Kabupaten Manggarai Barat. Yaitu kita mengusulkan kemarin itu di angka 2.500.000 per bulan upah minimum Kabupaten Manggarai Barat. Dan ke lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Federasi Serikat Buruh juga melayangkan surat dan melakukan audiensi untuk melakukan permintaan agar segera membentuk perda terkait dengan kenaikan upah minimum Kabupaten Manggarai Barat. Nah, terkait dengan advokasi buruh, kita sudah lakukan di beberapa tempat, seperti buruh yang di PHK, ya kita tidak sebutkan nama perusahaannya di sini, tetapi kita Federasi Buruh sudah melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif. Karena beberapa karyawan kemarin itu ada 4 perusahaan itu melakukan PHK tanpa dibayar sisa kontraknya, kemudian tanpa dibayar lunas upah minimum provinsinya. Waktu itu upah minimumnya di angka 1.975.000 di tahun 2020-2021. Sekarang sudah naik menjadi 2.125.000 ya. Jadi kita juga patut berterima kasih bahwa ada kenaikan ya yang signifikan juga dari 1.975.000 kemudian 2023 menjadi 2.125.000 upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, tahan dulu Pak Rafael karena ini masih segmen perkenalan. Jadi jangan dibuka semua. Siap. Profil Pak Rafael dan aktivitasnya. Ya. Nah, karena hari ini Pak Rafael adalah Hari Buruh,
saya kira kita perlu mengucapkan sesuatu yang paling istimewa di hari buruh ini. Saya host ya Placidus Asidornai akan coba membuat yel baru ala Labuan Bajo. Baik. Jadi kita perlu memberikan ucapan istimewa ya kepada teman-teman buruh. Nah, saya ucapkan nanti para kali ikut ya. Baik. Jadi kalau sahabat buruh mantap, buruh sukses, buruh terakhir kompak. Ya. Mantap, sukses, kompak. Siap. Oke, untuk menyambut Hari Buruh, saya bersama narasumber Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Indonesia, Pak Rafael, untuk menyambut Hari Buruh, kami dari tempat ini, dari podcast KLC, mengucapkan yel-yel. Buruh, Mantap. buruh, Sukses. buruh. Kompak. Nah, Ya. karena ini adalah Hari Buruh sedunia ya, Ya, Pak benar. Rafael, bukan hanya level Indonesia, Nah, tapi ini adalah Hari Buruh sedunia. Jatuh pada tanggal 1 Mei. Dan Nah. di setiap tahun kita memperingati atau mengenang kembali atau merayakan Hari Buruh tersebut. Nah, di Indonesia tanggal 1 Mei. Pak Rafael, isu ini menarik. Ya. Menjelang ASEAN Summit. Nah, Pak Ketua tahu bahwa ASEAN Summit itu akan diadakan pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2023. Menghitung hari. Ya. Menghitung hari perhelatan pertemuan level kepala negara akan berlangsung di Labuan Bajo. Nah, sebelum masuk ke komentar ada hubungan dengan ASEAN Summit, saya kepingin dapat keterangan dari Pak Rafael terkait berapa jumlah buruh yang ada di kabupaten ini baik. secara statistik. Secara statistik jumlah buruh di Kabupaten Manggarai Barat ini terus terang kita belum memiliki data. Ya, jadi Kira-kira aja. kalau misalnya mengacu kepada beberapa asosiasi yang ada di Oh, Labuan Bajo, kurang lebih 13.000. 13.000 banyaknya. Dari pekerja toko, kemudian pekerja bangunan, ya kan? Kemudian pekerja pariwisata itu dibagi. Pekerja kapal, kemudian pekerja hotel, kemudian pekerja pemandu wisata, pekerja toko, ya, kemudian buruh harian lepas, pekerja kontainer yang ada di Pelindo 3, dan juga buruh-buruh ini, buruh-buruh tani, buruh-buruh nelayan. Artinya yang angkanya ada itu di- bisa di atas ribuan nggak? Di atas Di atas ribuan, ya. Nah, KLC, Komodolus Cup, Ya. memang mengamati pergerakan teman-teman federasi selama ini, termasuk mengadvokasi teman-teman yang di PHK, terus mengadvokasi pengupahan ya, yang dianggap itu belum adil pada level teman-teman di buruh. Nah, sebelum saya mengulas itu, saya kepingin dapat juga keterangan dari Pak Rafael sebagai ketua ini. Ya. Apa yang ada di kepala Pak Rafael sehingga sampai detik ini kegundahan Pak Rafael sebagai ketua yang menangani buruh ini apa sih sampai semacam ada sesuatu yang nyangkut gitu? Ya. Bro, coba silakan. Jadi begini Pak Sis, yang kami lihat bahwa pertama mengapa kita membawa Federasi Serikat Buruh di Labuan Bajo ini, di kota Kabupaten Manggarai Barat ini. Jadi pertama, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini boleh dibilang bahwa fokus ekonomi, kegiatan ekonomi kepariwisatannya ada di Labuan Bajo. Ya, betul. Jadi di sini banyak investasi industri pariwisata seperti perhotelan, jasa transportasi darat, laut, dan udara, kemudian jasa kapal wisata, kemudian ranger, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari kenyataan ini, bahwa seluruh epicentrum atau pusat kegiatan ekonomi ada di Labuan Bajo sebagai kota industri. Dan berbeda dengan kabupaten yang lain ya. Dan berbeda di kabupaten yang lain. Kalau kabupaten yang lain contohnya NTT, di NTT, contohnya mungkin yang bergerak itu hanya sektor UMKM, pasar, kemudian sektor pertanian dan sektor nelayan misalnya.
Tetapi di Manggarai Barat begitu kompleks, ya kan, investasinya, UMKM, jasa pariwisata, pertokoan dan lain sebagainya. Lalu kemudian melihat realitas yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini, pada tahun 2014 kami melihat bahwa ada begitu banyak karyawan atau buruh yang digaji di bawah standar UMP. Masih ada yang gajinya 500.000, tapi tinggal di dalam. Tentu di sini kita tidak menyebut nama perusahaannya. Begitu. Nah, melihat kenyataan ini, makanya kami saat itu mengatakan kalau begini modelnya di Kabupaten Manggarai Barat ini namanya ironi. Ya, ini suatu hal yang ironi ya? Iya, ironi. Ini bukan lelucon. Bagaimana mungkin kota pariwisata yang sekelas Labuan Bajo, gaji karyawannya hanya 500.000 per bulan, ya kan? Dengan iming-iming tinggal di dalam, tinggal di toko, begitu. Tapi sekarang masih ada. Sekarang kemarin kami cek sudah tidak ada. Begitu. Oh, itu 2014. Itu 2014 sampai 2020. Nah, begitu Federasi Buruh kemarin ini bentuk, kami melakukan audiens dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian audiens dengan toko-toko dan hotel-hotel. Baru dinaikkan standar UMP. Baru mengikuti UMP, ya? Standar UMP. Begitu. Kemudian kita juga berterima kasih bahwa Dinas Ketenagakerjaan melakukan sidak di toko-toko, di hotel-hotel terkait dengan upah buruh dan kontrak kerja buruh, ya, kontrak kerja karyawan, supaya dimonitor oleh Dinas Ketenagakerjaan. Nah, sampai saat ini Dinas Ketenagakerjaan kita berpikir bahwa mereka bekerja saat ini. Nah, hal itu yang menyebabkan ada motivasi dari Federasi Serikat Buruh, kami sebagai pengurus, untuk memperbaiki kesejahteraan buruh yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Sampai sejauh ini, menurut pengamatan Pak Ketua ini ya, nah apakah skema pengupahan ini rata-rata sudah diterapkan sesuai dengan SK Gubernur UMP tadi atau belum? Secara global? Secara global masih boleh dikatakan 70%. Oh, 70% sudah berlaku. 30%-nya belum. Belum, begitu. Jadi di Manggarai Barat ini Pak Asis, kita kelihatannya bahwa masih longgar penerapan kebijakan pengetatan upah. Begitu. Jadi di kapal-kapal ini atau di industri jasa perkapalan, kita masih melihat bahwa ada banyak karyawan yang masih menggunakan upah freelance. Jadi mereka itu freelance, bukan payroll. Sehingga mereka tidak memiliki upah tetap, pendapatan per bulan. Nah, itu yang kita harian lepas. Iya, harian lepas. Ya. Tunggu ada job baru mereka mendapatkan uang. Dan tentu hal ini tidak memberikan jaminan terhadap masa depan mereka saat mereka pensiun dan lain sebagainya. Kalau kita bicara dari aspek hukum nih ya, yang dimaksud buruh itu kan ada karyawan tetap, harian, bahkan harian lepas. Itu yang disebut buruh. Tetapi undang-undang mengatakan apapun statusnya tetap secara hak dan kewajiban juga sama diatur undang-undang. Nah, itu tadi skema tentang pengupahan ya. Artinya ada 70% yang telah mengikuti aturan. 30%-nya belum. Berarti secara skema trennya agak bagus ya. Agak bagus. Walaupun belum semua. Belum semua ya. Nah, pertanyaan berikut, skema terkait penyerapan tenaga kerja. Nah, hasil pengamatan kita, saya tidak tahu pengamatan federasi. Nah, apakah menurut federasi penyerapan tenaga kerja lokal itu sudah signifikankah atau memang belum? Karena kalau kita amati, yang kami amati nih, Komodolor saya amati, tampaknya di hotel-hotel itu masih banyak sih yang hotel menyerap tenaga kerja dari luar. Nah, menurut federasi bagaimana ini? Ya, menurut kami, jadi dengan banyaknya arus migrasi pekerja dari luar ke Labuan Bajo ini, tentu ini akan membuat masyarakat lokalnya di sini, khususnya pekerja lokal di sini, kehilangan lapangan pekerjaan. Nah, contohnya di jasa pariwisata. Jadi jasa pariwisata ini, ya mungkin 50%.
Oke. 50% dari luar daerah dan 50% orang lokal yang diserap di dalam. Oke, dari skema ini apakah menurut Pak Ketua Pak Federasi Serikat Buruh di Labuan Bajo ini, nah ini sudah adilkah atau belum adil? Jadi berbicara adil dan tidak adil, memang kita ini hidup dalam negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu siapapun di negara ini bisa bekerja dimanapun di dalam wilayah NKRI. Betul, betul. Tapi dalam konteks keadilan menurut lokalitas atau penyerapan tenaga kerja lokal, menurut saya itu belum adil. Pertama, di regulasinya itu adalah keadilan itu adalah 70-30. Jadi 70% itu diatur ya? Iya, diatur. Oke. Jadi Ini 70% ada undang dulu kan Undang-Undang 13 tahun 2003 tuh. Nah, benar. Nah, sekarang direvisi, dirubah judulnya. Ya, menjadi Judul undang-undang Omnibus Hak Law. Cipta ya. Ya. Cipta Nah, kerja. itu diatur ya 70-30 ya. Diatur Oke. bahwa yang dari luar itu hanya tenaga teknis. Oh, Ya, oke. yang dari luar apa itu daerah itu adalah tenaga teknis. Misalnya operator lift. Nah, misalnya instruktur dive master. Instruktur dive. Nah, kemudian pekerja-pekerja HRD-nya itu harus orang lokal sejauh memiliki sumber daya di daerah. Manajer-manajer unit harus putra-putri daerah. Supaya apa? Untuk menyerap tenaga kerja lokal agar mengurangi pengangguran. Tapi pada tingkat implementasi yang kita pantau begini Pak Rafa. Nah, ini undang-undang sudah bicara itu. Ya. Tapi pada tingkat implementasi tampaknya belum. Nah, apa yang terjadi itu Pak Rafa? Ya, jadi di tingkat regulasi menurut saya otoritas pemerintah daerah Oke. harus benar-benar membuat suatu regulasi terkait dengan aturan turunan daripada undang-undang undang-undang hak cipta. Dalam pengertian begini, jangan sampai undang-undang cipta kerja itu digeneralisir sampai ke daerah-daerah. Akhirnya tidak ada ruang untuk putra-putri daerah untuk bekerja di sektor jasa, sehingga akhirnya mereka harus keluar dari daerah untuk mencari kerja di pulau-pulau lain dari Pulau Flores ini. Sehingga menurut hemat saya, jadi Kabupaten Manggarai Barat ini harus ada regulasi turunan dari undang-undang mesti hak ada kerja yang melindungi, dasarnya ya. Iya, yang menjadi dasar acuan penyerapan tenaga kerja putra-putri daerah di Kabupaten Manggarai Barat, agar tidak ada pengangguran di Kabupaten Manggarai Barat ini. Oke. Karena di Kabupaten Manggarai Barat ini begitu banyak lulusan SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi yang masih menganggur. Ya, yang masih menganggur, yang walaupun kita tidak tahu persis datanya berapa persen pengangguran itu, tapi memang terselubung di kampung. Artinya yang Pak Ketua ingin katakan bahwa mesti ada daya tekan yang legal ya. Harus ada daya tekan Misalkan yang legal, seperti Perda ya. Perda atau Misalkan peraturan Perda daerah yang ya. mengatur tentang persentase itu tadi. Persentase benar. Begitu. Oke, kalau itu tadi soal persentase penyerapan tenaga kerja, saya masuk kepada teknis. Ya. Karena kalau kita amati pertumbuhan pembangunan industri, baik industri pariwisata maupun industri yang lain, itu cukup pesat. Nah, begitu juga pertumbuhan sumber daya. Ya. Coba Pak Ketua amati bagaimana tenaga kerja yang masuk ke Labuan itu tiap tahun, bahkan tiap bulan itu cenderung naik. Di undang-undang kita ini kan jelas, ada hak, ada kewajiban kan. Benar. Apakah ada yang belum beres pada level ini? Sebut saja tentang pengupahan ini. Baik. Nah, menurut Pak Rafael sebagai ketua, penetapan UMP yang hari ini ditetapkan oleh gubernur yang 2 juta berapa itu? 2.125.000. Itu sudah memenuhi standar hidup layakkah atau apa keinginan dari federasi ini? Baik, begini Pak Asis, melihat daripada dinamika kemajuan kota pariwisata Labuan Bajo ini, saya melihat bahwa arus investasi begitu naik. Ya, Peredaran betul. barang dan jasa, peredaran orang, uang, barang dan jasa itu semakin lancar. Dari hari ke hari, seiring dengan menguatnya Labuan Bajo sebagai kota industri pariwisata super premium. Betul. Investasi sudah ada di mana-mana, hotel sudah banyak, ada JW Marriott, Bahkan bertambah. banyak. Sudah itu membuka, dan Labuan Bajo ini masuk dalam 10 daerah prioritas Indonesia, dan Kegolomore masuk ke dalam suatu industri baru, ya Kawasan ekonomi khusus atau KEK. Tentu kedepannya adalah pembangunan perhotelan di sana,
kemudian Ada Mawatu juga loh. ya ada Mawatu juga. Ya, betul. Nah, tentu di sini akan menyerap begitu besar sumber daya manusia atau SDM. SDM ya. Nah, tentu yang kita inginkan seperti yang Pak Asis katakan bahwa pembangunan kota pariwisata super premium harus diiring dengan ya kan bagusnya pengupahan. Jangan sampai begini. Kotanya super premium tetapi upahnya Tidak super. Gitu. tidak super atau super Indomie. Ya saya setuju Begitu. bahwa ada pembangunan, ada manusia Benar. yang kita sebut SDM. Nah pada level pembangunan itu kan tampak terlihat wow ya. Benar. Ini ada pembangunan megah. Lu lihat aja di waterfront misalkan Ya. atau di marina. Ya. Itu megah sekali gedungnya. Nah pertanyaan manusia yang bekerja di dalam megah juga gajinya. Nah Ya. ini kan belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Pertama dari SDM-nya. Jadi tentu suatu kenyataan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini sudah banyak sekolah kejuruan yang berada di Kabupaten Manggarai Barat ini. Sekolah kejuruan pariwisata, nautika, kemudian sekolah pelayaran dan lain sebagainya. Tata boga, industri usaha perjalanan wisata dan lain sebagainya. Tentu secara formal pendidikan kita itu sudah bagus. Tinggal kemudian bagaimana praktek kerja industri itu disesuaikan dengan kebutuhan di perhotelan atau di usaha jasa perjalanan wisata, travel agent dan juga tour operator atau mekanik atau mekanik AC dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam hal ini ya sudah semestinya menyiapkan pusat-pusat pelatihan non formal di luar pendidikan formal agar jadi masyarakat ini benar-benar mampu atau siap bekerja di dalam dunia industri pariwisata. Misalnya contohnya mekanik AC, sudah itu bagian otomotif, sudah itu operator lift, dan juga bagian bidang-bidang pekerjaan lain sesuai dengan job deskripsi masing-masing. Seperti hotel, pertokoan, dan benar-benar disiapkan sumber daya manusianya. Nah, disinilah tugas pemerintah daerah sebagai regulator. Nah, kemudian yang kedua, berkenaan dengan upah. Jadi kita berharap bahwa terkait dengan upah rendah yang 2.125.000 seperti yang disampaikan. Oh itu dianggap tadi, rendah ya? dianggap rendah. Karena apa? Semua kebutuhan pokok yang ada di Labuan Bajo itu naik. Oh iya. Mulai dari bawang, sayur, beras, semuanya naik. Tidak Sekarang kita makan tidak berbanding lurus dengan upah pekerja. Upah pekerja 2.125.000 sementara kebutuhan rumah tangga itu melampaui itu. Jadi harusnya kebutuhan hidup layak itu harusnya punya saldo dong di ATM. Ya. Jangan minus malah. Sekarang saya makan nasi padang, brother. Ini level ini ya, nasi padang atau itu kan nasi ikan 25.000 kalau nggak salah kan? Iya. Itu karena Makan 3 kali. Berarti Akhirnya untuk 75.000. hemat makan sekali doang gitu. Sekali aja. Jadinya stunting. Ya, tapi yang saya maksudkan gini. Dengan gaji 2.100.000 berapa? 2.125.000 2.125.000 berdasarkan SK UMP Gubernur ya, tahun 2023. ya. Nah, itu memang masih rendah. Masih sangat rendah. Nah, saya kepingin itu. Apa yang buruh inginkan? Kalau ini rendah, lalu angka berapa yang betul-betul pas ukuran kita di sini? Jadi begini, secara pragmatik kita melihat begini, Pak. Kalau kita mau jujur, ya, angkanya itu harus di atas 2.500.000 sampai 2.700.000. Apa dasar? Dasarnya begini. Dilihat dari kebutuhan pokok kita, kebutuhan primer secara ekonomi, sandang, pangan, papan, perumahan. Oke. Ya, jadi harganya itu sangat lumayan super di kabupaten ini, di Kota Labuan Bajo. Apa karena dia super mahal gitu? Contohnya saja, contohnya saja bawang. Bawang itu kan faktor bawang itu didatangkan dari luar daerah ini, makanya sampai di sini harga bawang itu naik. Kemudian kos-kosan mahal di atas Tampaknya 500.000 tidak ada lagi kali. 800.000. Oh ya? Ya, jadi harus sehingga satu kos itu nginap 5 orang supaya irit budget. Hemat. Begitu. Sudah itu Tapi air. betul. Ini pertama dari sisi pemerintah daerah dulu. Jadi
Ya, harapan saya atau harapan kita semua sebagai buruh. Jadi pemerintah dalam hal ini DPR dan pemerintah daerah segera membentuk Dewan Pengupahan. Betul. Dan statistik Kabupaten Manggarai Barat segera meneliti seluruh upah, seluruh pendapatan-pendapatan pekerja di Manggarai Barat untuk dijadikan asesmen penilaian untuk menaikkan Upah. Tadi. upah. Karena domain untuk menaikkan upah itu ada di penelitian statistik. Dia harus melakukan riset. Iya, iya. Studi ya. Iya, studi semua harga kebutuhan pokok. Kemudian studi yang semua tadi yang kita sebut tadi standar hidup layak. standar tadi, hidup layak. Sudah itu studi arus investasi, penyerapan tenaga kerja, Betul. begitu masuknya penanaman modal asing, penanaman modal negeri, sehingga dia bisa membuat suatu perhitungan statistik kenaikan ini di angka 2.700.000. Oke, saya mau Contohnya, tanya per dari bulan. survei federasi aja. Ya, Sebelum nanti kita minta pemerintah untuk Ya. melakukan langkah itu kan. Ya, ya. Nah, hasil pengamatan federasi dan studi federasi, Ya. apakah itu memang sudah wajar dilakukan kenaikan atau permohonan tadi untuk diberlakukan lain di sini? Jadi itu sangat wajar. Secara pragmatik itu sangat wajar. Mengapa? Kemarin teman-teman Federasi Buruh, Federasi Serikat Buruh Manggarai Barat melakukan pengecekan semua harga kebutuhan pokok di Labuan Bajo menggunakan standar format penilaian upah standar hidup layak. Ya, Dan hasil hitungan kami secara gamblang ya. Jadi upah 2.125.000 itu tidak cukup. Harusnya per bulan di Kota Labuan Bajo ini Oke. 2.700.000. Itu baru kita punya saldo di ATM 100.000 per bulan. Saldo setelah dengan angka 2 dengan angka 2.700.000 saldonya 100.000 kan? Saldo 100.000. Harusnya secara nasional saldo harus 250.000. Ya. Tetapi dengan angka 2.700.000 saja kita masih punya saldo 100.000. Tidak apa-apa. Yang penting naiknya di 2.700.000. ada saldonya lah. Ada saldo lah begitu. Supaya siap-siap ini toh. Tapi lama brother buruh beli rumah, bangun rumah juga. Ya, jadi mau tidak mau Tapi itu artinya angka itu angka itu cukup lah sebagai standar minimumnya, Oke. bukan standar maksimumnya. Setuju. Jadi nanti kebaikan hati dari pemberi kerja untuk di atas itu. Ya. Tapi minimumnya 2.700.000. Jadi itu permintaan Federasi Buruh. Nah, saya kepingin teman-teman federasi betul-betul menyuarakannya dengan serius. Apalagi momentum ASEAN Summit. Nah, silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada negara Republik Indonesia ini, khususnya pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, karena menjadikan Labuan Bajo sebagai venue dalam kegiatan KTT ASEAN Summit Ya, yang dihadiri oleh kurang lebih 11 delegasi negara ASEAN. betul. Tentu hal ini adalah suatu apresiasi yang sangat besar dari Federasi Buruh yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Oke. Kami juga meminta bahwa agenda yang perlu dibahas di dalam KTT ASEAN Summit ini bukan hanya agenda internasional Ya. terkait dengan ekonomi negara-negara ASEAN, terkait dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan atau sustainable economic growth, dan terkait dengan pembahasan iklim. Bukan itu saja. Atau bahasa pendeknya investasi. Investasi, tetapi lebih dari situ. Jadi KTT ini juga kita minta Bapak Presiden Jokowi untuk memperhatikan isu lokal terkait dengan upah murah ini. Ya, lagi-lagi kita mengatakan bahwa upah murah di Labuan Bajo ini harus dihilangkan. Harus ini menjadi atensi nasional. Karena apa? Kesejahteraan buruh itu adalah hukum tertinggi. Otomatis kalau buruh sejahtera tidak ada stunting di NTT. Salus populi supermelex Exo. hukum tertinggi Adalah kesejahteraan rakyat. Dan rakyat salah satunya buruh. Iya. Jadi kalau misalnya begini, Bapak Sis, kalau misalnya buruh punya pendapatan cukup, otomatis mereka bisa membeli ikan kerapu untuk pemenuhan di bagian nutrisi. Mereka bisa beli susu, ya kan, untuk mencegah apa yang disebut dengan stunting dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya saldo nol di ATM, gitu. Jadi jangan bermimpi kita itu bisa sejahtera. Ya. Oleh karena itu kita meminta Bapak Presiden Joko Widodo
untuk memasukkan isu lokal di bagian kesejahteraan buruh ini menjadi agenda dalam ASEAN Summit, KTT ASEAN Summit. Itu permintaan kami Bapak Joko Widodo. Jadi ini menjadi atensi serius isu lokal ini di dalam agenda ASEAN Summit di Labuan Bajo. Itu saja harapan kami dari Federasi Buruh. Dari frame Federasi Buruh yang ada di Labuan Bajo dengan KTT ASEAN Summit ini diadakan di Labuan Bajo, saya kepingin dapat komentar ya dari teman-teman federasi. Senang nggak sih atau bangga nggak sih bahwa KTT diadakan di sini? Memang ada dua perasaan dari Federasi Buruh sekarang ini. Pertama, saja. Ya, sekarang ini saya pakai perasaan positif saja. Oke. Jadi pertama, dengan kehadiran KTT ASEAN Summit ini yang dihadiri oleh 11 delegasi negara ASEAN, tentu ini adalah suatu rahmat yang akan ada di Labuan Bajo ini. Ya, khususnya adalah di bidang investasi. Apakah itu investasi industri pariwisata, investasi produksi, dan lain sebagainya. Dan tentu hal ini akan menyerap banyak tenaga kerja di sini. Dan di mana ada penyerapan tenaga kerja banyak, di situ adanya kurangnya pengangguran. Itu otomatis. Sehingga angkatan-angkatan kerja yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini, bahkan Flores umumnya ini nanti akan berkurang dengan hadirnya investasi tersebut. Otomatis begitu ada investasi, ada penyerapan lapangan kerja, kemudian di situ adanya berkurangnya pengangguran, dan orang-orang yang sudah bekerja tentu hidupnya layak karena mereka mendapatkan upah. Dan upah itu mereka pakai untuk memperpanjang kebutuhan hidupnya sampai dia apalagi kita sebagai putra daerah putra lokal yang ada di sini, tentu saya setuju bahwa kita patut berterima kasih kepada Pak Presiden bahwa Labuan Bajo ditetapkan menjadi tuan rumah. Ya, sepakat. Kita sepakat soal itu. Sepakat. Nah, ini sudah di penghujung diskusi. Saya ingin mendapatkan closing statement terakhir dari diskusi ini. Beberapa poin nanti Pak Rafael akan sampaikan di closing statement ini sebagai konklusi dari diskusi ini. Silakan Pak Rafael. Jadi pertama kita minta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar dalam kegiatan agenda KTT ASEAN Summit ini isu lokal yang berkaitan dengan upah buruh ini menjadi agenda di dalam ASEAN Summit. Jadi Federasi Buruh minta agar naikkan ini upah buruh di Kabupaten Manggarai Barat ini di dalam upah minimum Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 2.700.000 per bulan. Jangan lagi 2.125.000, tetapi 2.700.000, dan minta Bapak Gubernur supaya segera di SK-kan itu. SK-kan upah itu agar kota pariwisata super premium ini bukan hanya super premium kotanya, tetapi buruhnya juga super premium. Begitu. Oke, itulah tadi konklusi dari Ketua Federasi Serikat Buruh di Labuan Bajo, Pak Rafael Taher, SPP. Nah, di penutup acara ini kita perlu juga mengucapkan kepada tamu-tamu yang akan datang nanti di ASEAN Summit. Selamat datang di Labuan Bajo. Terima kasih. Terima kasih.